Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebelumnya sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa ya. Mungkin dia bisa bantu memimpin doa. Silakan dia. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih dia. Ini pertama kali ya untuk sesi water tourism ya. Dari Bu Panca dan siapa sebelumnya? Sebelum Bu Panca siapa ya yang mengajar ini? Bu Nanta. Bu Nanta. Saya lihat, saya cek di mana NMP sudah banyak ya yang diajarkan. Saya secara teori, secara deskripsi semua sudah saya lihat, semua sudah masuk ya. Tinggal saya mungkin sampai bingung ini memilih materi yang seperti apa. Ini karena di sesi terakhir ini biasanya agak ekstra untuk mencari materi ya, khususnya ini. Studi kasus juga sudah ada ya ternyata ya. Ya sudah nanti mungkin sebagai penambah aja. Kita tahu ada ya terkait dengan water tourism ini. Jadi gini, saya akan memberikan sedikit gambaran, mungkin mengerti bahwa water tourism itu ya kita bicara tentang aktivitas pariwisata yang terkait dengan yang berada di laut maupun yang berada di darat ya, aktivitas yang melekat di dalam maupun di atasnya. Artinya aktivitas di atas laut seperti misalnya tadi bananaku dan seperti kayak dan sebagainya itu kan di atasnya. Kemudian di bawahnya mungkin lihat terumbu karang dan sebagainya, itu bagian dari aktivitas kebaharian. Di darat juga bisa dilakukan, artinya kita memiliki sumber mata air atau mungkin rawa, itu bisa digunakan sebagai daya tarik wisata, yaitu wisata yang berbasis permainan dan sebagainya, itu basisnya dari situ. Atau mungkin adik-adik berkunjung ya ke kolam renang ya, mungkin itu sebagai salah satu contoh. Mungkin ini kebetulan saya di rumah ya di Kaliurang. Ini di belakang saya ini adalah apa yang nggak kelihatan ya adik-adik ya. Ini mungkin sudah kelihatan. Ini adalah water park ya, Tiara Water Park ya, seperti ini. Jadi contohnya adalah water tourism ya. Water park itu adalah salah satunya adalah tourism ya. Saya ambil contoh juga yang lain. Saya akan melihat dalam konteks potensi. Kita melihat, saya ambil contoh beberapa gambar yang saya ambil sebelumnya. Saya buka dulu. Ini adalah beberapa gambar yang saya ambil di pantai Permata Pilang. Pantai Permata Pilang itu di Probolinggo ya. Jadi sebenarnya ini sama ya dengan pantai-pantai yang lain. Ya, sama saja sih sebenarnya. Cuma ya memang kita harus memahami kalau ada nanti konteksnya adalah belajar dan menjadi seorang konsultan atau mungkin bergerak di bidang atau masuk ke dalam birokrasi yang khususnya di dinas pariwisata, tentunya harus paham hal-hal yang seperti ini. Entah itu nantinya adik masuk ke dalam kota kabupaten memiliki pantai ya, atau mungkin kaya akan potensi air, baik itu darat, laut. Jadi harus paham potensi yang dikembangkan di situ. Ini beberapa, saya tunjukkan beberapa foto ya, yang ada di Pantai Permata yang di Probolinggo. Ya. Di Jawa Timur itu ada beberapa spot di mangrove ya, baik itu yang dari Situbondo itu juga banyak. Kemudian di Probolinggo, kemudian di Sidoarjo, kemudian Gresik juga sebaran mangrove-nya cukup
cukup bagus ya. Pasuruan ya itu bisa potensial karena memang berada di posisi pesisir pantai ya. Di situ ya, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai wisata yang berbasis pantai ya. Ya, pemanfaatannya di situ misalnya seperti ini kebetulan ini adalah jalur darat, tapi memang kalau sudah pasang jalur darat ini terisi oleh air. Ya, seperti ini sudah mulai masuk pasang sehingga air mulai datang ya, dari laut. Jadi lautnya berada di sisi sebelah sana. Seperti ini adalah bagian dari saya tunjukkan kita memanfaatkan tidak hanya laut sebenarnya, tetapi kita memanfaatkan posisi yang ada di sekitarnya. Artinya laut menjadi potensial, tetapi di sisi lain kita harus menyasar juga daratan yang ada di sekitarnya. Artinya kita juga harus melengkapi ya. Kalau kita bicara seperti ini misalnya, ini kosong ya, tidak ada apa-apa ya. Potensi lautnya tidak akan pernah bisa berkembang kalau kita di sini tidak kita sediakan fasilitas. Ya artinya kita ciptakan dulu laut itu sebagai atau mungkin laut atau mungkin rawa ya atau sumber mata air itu bisa optimal apabila kita menyediakan fasilitas yang ada di sekitarnya. Artinya fasilitas dasar ya, fasilitas dasar itu entah itu dalam bentuk kebutuhan untuk makan minum, berupa warung atau rumah makan dan sebagainya, kemudian tempat untuk gazebo ya, tempat untuk nongkrong untuk makan di situ, kemudian untuk fasilitas publik yang lain ya seperti toilet umum dan sebagainya itu juga harus disediakan itu sebagai fasilitas dasar. Jadi kita bisa mengembangkan suatu daerah khususnya di kawasan pantai atau mungkin perairan laut seperti itu ya karena memang harus ada dasarnya adalah keberadaan fasilitas. Tanpa itu ya hanya sebatas melihat pantai dan itu tidak bisa berlama-lama. Misalnya adik-adik pergi ke suatu tempat pantai dan di situ hanya melihat pantai saja, tidak ada apa-apa bisa ditemukan di situ ya hanya sebatas mungkin ya 1 jam paling lama lah di situ dan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya sekitar melihat saja. Fasilitas di situ tidak ada ya otomatis ya 1 jam ya harus pulang misalnya butuh makan dan sebagainya tidak ada di situ ya otomatis ya pasti pulang sehingga tidak ada manfaatnya. Jadi itu bukan namanya pariwisata. Pariwisata harus memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ya, membuat bangunan yang ada di situ. Jadi seperti ini kosong, jadi tidak ada manfaatnya. Jadi tidak ada secara ekonomi tidak ada manfaatnya. Entah itu hanya mungkin kalau ada tiket masuk ya hanya sebatas itu. Karena tidak ada pemanfaatan lebih. Kalau kita menyediakan warung, rumah makan, tempat duduk dan sebagainya di situ untuk para wisatawan saya itu sudah menjadi bagian dari upaya ya upaya untuk meningkatkan kualitas dari suatu tempat itu. Ya, ini kosong, jadi tidak ada apa-apa. Tapi ini sangat potensial. Ini wisata yang berada di kawasan mangrove, berbatasan dengan pantai utara ya, di Laut Jawa. Ombaknya tidak terlalu setinggi ya di perairan pantai selatan. Sangat potensial. Ini kalau memang dikembangkan, misalnya seperti itu, bisa menjadi suatu paket ekowisata yang berbasis perairan seperti itu. Ya, ini salah satu kondisi yang masih belum dioptimalkan. Cukup luas ya, di area situ cukup luas, mungkin sekitar mungkin 2 hektaran lah sekitar itu ya, 2 hektaran lebih atau 5 hektar mungkin bisa dimanfaatkan untuk kegiatan untuk wisata ya, seperti ini. Tapi memang belum dimanfaatkan apa-apa sehingga tidak memberikan manfaat apa-apa. Tidak ada orang ke sana ya, seperti itu. Jadi harus dimanfaatkan seperti ini. Jadi apapun yang harus kita lakukan harus misalnya ada di bergerak di bidang kebijakan perencanaan kebijakan pengembangan pariwisata di daerah, saya harus paham terkait dengan apa yang harus dilakukan. Potensi seperti ini mangrove apa yang harus dilakukan. Jadi seperti ini misalnya karena mungkin ini adalah di sini ada sungai ya, di sini ada sungai kemudian pada saat musim hujan ya aliran sungainya masuk ke sini akhirnya kebetulan di sungai itu membuang sampah orang-orang yang sekitarnya kemudian membuang sampah di situ sehingga sampah-sampah masuk dalam
kawasan mangrove seperti ini yang sehingga menjadi suatu pemandangan tidak menyematkan. Ya, ini juga perlu penataan ya, seperti ini. Menata kawasan pesisir pantai ini juga harus hati-hati karena memang kita ini harus memanfaatkan lingkungan itu untuk pengembangan ya. Sebagai dasarnya adalah edukasi konservasi. Kalau kita bicara wisata pantai, wisata keluarga itu lebih banyak kepada aktivitas rekreasi ya, kemudian permainan ya, permainan harus diperbanyak di situ, kemudian edukasi kombinasi seperti ini. Jadi ada edukasi mangrove, kemudian ada seperti ini pengolahan ya, ini mungkin sampah ya, pasti sungai itu di kita di Indonesia ini kebanyakan sungai itu adalah banyak sampahnya ya, sehingga ini menjadi sebuah bahan untuk edukasi kepada masyarakat ya, kepada wisatawan sendiri tentang pengolahan sampah di situ, baik itu sampah seperti ini atau sampah daun ya, seperti ini. Jadi kita harus menyiapkan dulu fasilitasnya. Fasilitas apa yang harus sesuai dengan konteks kelokalan yang ada di sekitar pantai sendiri. Potensinya apa? Ya, pantai itu seperti apa potensinya. Jadi jangan kita harus mungkin ke pantai, tentunya harus pakai permainan. Saya pakai banana boat, ya lihat aja kondisi pantai di situ, apakah pantainya dalam atau pantainya dangkal atau kayak lumpurnya dan sebagainya, kan itu kondisi yang memang kondisional yang ada di situ ya. Dan itu tidak bisa disebut. Misalnya kita harus mencontoh misalnya Bali yang pantainya bagus ya, berbeda konsepnya. Ya, berbeda konsepnya. Artinya permainan apa yang mungkin disuguhkan di sana tidak semuanya bisa dimasukkan di misalnya di Probolinggo seperti ini. Konsepnya harus berbeda. Semuanya tidak bisa disamakan dengan pariwisata, bukan konsep yang memang saya sakit kepala obatnya seperti ini, enggak. Tapi ini setiap daerah punya konteks sekolah kalian sangat berbeda-beda. Ya. Sebenarnya ini kaya akan potensi, cuma bagaimana pemanfaatannya ini masih kosong. Ya. Orang ke sini ya tidak bisa melihat ya hanya sekedar untuk apa ya, hanya jalan kemudian pulang, jadi tidak ada hasil yang bisa dimanfaatkan. Artinya tidak ada yang bisa untuk diambil secara perekonomian untuk masyarakat yang ada di situ. Kalau seandainya tidak ada dibuatkan sebuah tempat untuk kuliner ya, itu akan bermanfaat untuk masyarakat di situ. Ya, kuliner akan berkembang di situ. Ya, menjadi pusat suatu aktivitas pariwisata yang ada di sini. Ya, seperti ini. Kan sampah kalau pariwisata berkembang, saya pikir di sini di area sekitar pantai ya seperti ini akan steril dengan sampah. Secara sendirinya akan sadar, oh ternyata memang kita harus menjaga kondisi yang ada di sekitar sini dari sampah ya. Pasti seperti itu. Karena ini belum ada aktivitas yang terkait dengan pariwisata, otomatis ya adanya upaya pembiaran, itu ada upaya untuk menjalan kebersihan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya seperti ini banyak sekali sampah. Sedangkan ini pemandangannya juga bagus. Ya, pemandangan cukup bagus ya. Bisa menjadi wisata mancing di sini. Ya karena ini adalah hulu ya sungai. Itu menjadi peluang entah itu kayaking atau untuk apa ya, untuk boat ya, untuk jalur untuk keliling telusur sungai itu bisa dilakukan. Ya, seperti ini karena potensinya berbeda-beda ya. Kalau kita bicara misalnya di Probolinggo, di Pasuruan, di Gresik atau mungkin di Sidoarjo atau Surabaya itu yang berbeda-beda konteksnya. Karena memang memiliki sesuatu keunikan yang masing-masing. Jadi kalau makanya saya ngomong pariwisata bukan obatnya bukan cuma satu, tapi banyak. Ya caranya banyak. Bagaimana peluang pemanfaatannya bisa berbeda-beda. Tidak bisa konsep yang satu diterapkan di konsep daerah yang lain, itu murni 100% tidak bisa. Ya. Seperti ini bagian dari peluang-peluang ya. Kita ini berbicara peluang. Apapun bisa kita lakukan, bisa kita kembangkan. Ini sudah mangrove-nya, sudah kasarannya sudah bagus. Ini udah tahun 2000 sejak erupsi Gunung Bromo. Itu sekitar tahun 2010. Nah, 2010 penanaman, 2011 penanaman sudah sekitar umur ya sekarang 10 tahun. Ini sudah hutan mangrove ini, hutan cemara ini ada beberapa pohon yang ada di sini, ada pohon cemara, itu penanaman sejak tahun 2010. Ya, ini cukup
sudah umur 10 tahun dan sudah bagus ya perkembangannya. Tinggal pemanfaatan yang ada di situ masih belum ada sama sekali kalau seperti ini belum ada. Saya tunjukkan ada beberapa upaya pemanfaatan yang sudah dilakukan tapi memang masih belum ya. Ya ini sangat potensial. Makanya saya ngomong kita hanya tidak bicara hanya water tourism saja, tapi bagaimana memanfaatkan di sekitar daerah water tourismnya itu. Jadi harus lengkap setas dulu ya untuk mengembangkan water tourismnya. Ini cemarannya sudah umur 10 tahun ya. Kondisi jalannya seperti ini. Ya, untuk menuju sungai, aliran sungai seperti ini. Ya ini adalah kondisi pada saat setelah air meluap karena memang pasang ya pada musim pasang sehingga air masuk ke dalam laut darat ya, artinya balik lagi ke sungai, tidak ada pasangnya seperti itu. Ya. Ini adalah toilet. Ya, saya tunjukkan. Ini toiletnya seperti ini. Jadi di situ tentunya orang nggak mau ke sana, itu kan nggak mungkin. Ya. Di suatu destinasi atau daya tarik wisata, tentunya harus memiliki fasilitas dasar tersebut. Jika ingin wisata yang ada di situ itu lama, artinya lama itu tidak dalam 1,5 jam, paling banter lah 1 jam balik lagi, tidak melakukan apa-apa di situ. Ya. Tetapi di situ kalau memang waktu ada fasilitas seperti ini, otomatis mereka akan lama kan, karena berkunjung di situ akan lama. Ya kan, kalau sudah lama mereka pasti akan beli kasarannya, makan minum di situ. Kita bicara wisatawan seperti itu. Ya, pasti ada hal ya, misalnya pengeluaran entah itu 2.000, 3.000 atau mungkin 5.000 itu pasti keluar oleh wisatawan. Ini harus disediakan, entah itu bentuknya portable atau seperti apa, karena ini konsepnya adalah bisnis adalah lingkungan. Tentunya kita harus membatasi tentang pengembangan fisik ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau bicara dengan masuk ke dalam ranah kebijakan, ini juga harus lihat kondisi tanah yang ada di situ, maksudnya statusnya seperti apa. Apakah tanah itu untuk area konservasi, harus hati-hati tentang pembangunan fisiknya. Jangan sampai pembangunan fisik itu mengganggu lingkungan ya, malah merusak lingkungan. Jadi mungkin ada dibuat seperti ini adalah toilet portable seperti itu untuk mengakomodir wisatawan yang datang ke pantai ini. Ini masih proses yang cukup bagus ya. Ini adalah pemandangan kolam. Ini ada kolam bandeng ya, kolam ikan yang memang bisa dibuat untuk kegiatan wisata mancing. Ya, wisata mancing, kalau berkanu nggak bisa karena memang sifatnya adalah untuk tambak ya. Bagi tambak itu bisa digunakan untuk lomba, event, ya, pelaksanaan event ya. Jadi water tourism itu ya sangat terkait dengan event ya, event mancing ya, memancing, kemudian event-event yang berbasis air, yang lain mungkin kalau lomba ya triathlon itu bagian dari water tourism ya, karena memang triathlon itu dari renang ya, kemudian lari, bersepeda di triathlon. Jadi itu kombinasi ada 3 kegiatan di situ. Bisa digunakan, bisnisnya adalah water tourism ini. Ya. Ini pemandangannya kalau memang orang itu kan melihat di sini akan cukup lama ya, akan menikmati pemandangan di sini kan saya pikir akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Mereka kan pasti lama nih. Yang mereka kita sediakan tempat yang nyaman untuk mereka. Ya, ini adalah salah satu konsep yang mungkin bisa ditawarkan. Artinya menyediakan gazebo yang bagus, kemudian kita menyediakan juga sentra-sentra kuliner. Jadi mereka tidak hanya duduk saja, tetapi mereka disediakan makanan di sini. Itu namanya paket yang kita sediakan, paket kuliner yang mungkin basisnya adalah makanan lokal tersebut. Tentunya karena ini basisnya adalah edukasi, ya salah satu bentuknya adalah pengolahan misalnya menu makanan yang berbasis mangrove seperti itu, atau mungkin ada ikan karena di situ terkenal dengan asap, ya kita tawarkan menu khas di situ ikan asap. Bisa jadi seperti itu. Di setiap daerah pasti akan berbeda-beda konteksnya. Ya. Nah seperti ini bisa aktivitas ya, water tourism itu hanya bisa aktivitas di laut atau dirawat seperti ini, atau di sumber mata air seperti atau mungkin bisa di darat, artinya yang melekat yang tidak berjauhan, yang tidak berjauhan dengan perairan yang masih bersinggungan seperti ini.
Di sini adalah namanya kegiatan telusur ya, telusur hutan mangrove seperti itu bisa menjadi suatu paket. Nah, kita harus bisa mengembangkan paket-paket seperti ini karena itu memang ini masih lemah di situ. Kita membuat paket itu masih lemah ya. Artinya kalau kita sudah berbicara pariwisata tentunya harus bicara paket ya. Nah, kita menyediakan fasilitas, kita harus menyediakan paket wisata. Ya, kalau pemandangan seperti ini kan menyenangkan. Mungkin pagi hari, sore hari, mungkin siang tidak akan terlalu panas. Jadi orang itu bisa lama-lama di situ, kita sediakan gazebo dan sebagainya. Kita mungkin ada kegiatan rapat, misalnya kita menyediakan gazebo yang agak luas, kita bisa menyediakan tempat untuk rapat, outdoor sebagainya. Kenapa tidak? Gitu. Itu bisa menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat atau pegawai yang ada di situ. Nah, seperti ini. Ini base-nya adalah air ya. Mereka diajari untuk menanam mangrove ya di perairan. Ya, ini base-nya adalah paket wisata. Paket wisata edukasi ya. Tentunya adalah air ya. Seperti ini. Jadi ada kombinasi antara water tourism, kemudian ada ecotourism ya. Ya. Ada edukasi yang konservasi edukasi sangat melekat di situ. Jadi bentuk-bentuk seperti ini harus dikembangkan ya apabila ada merambah pada sektor water tourism. Ya, ini tahun 2020 ya beberapa tahun yang lalu dan memang pantai ini sudah beberapa kali dijadikan sebagai tempat untuk penanaman mangrove. Kegiatan-kegiatan pelajar juga bisa dilakukan di sini. Tidak hanya tadi seperti itu. Ya, saya katakan tadi, saya coba mendesainkan seperti ini. Ini adalah desain saya, konsep ya, sebuah konsep yang bisa ditawarkan. Artinya kita bisa mendirikan gazebo di sekitar mangrove, ya seperti ini. Jadi di sekitar mangrove kita buatkan gazebo, ada beberapa gazebo, kemudian ada beberapa pusat. Nah, di sini mungkin kita sediakan pusat untuk kuliner sehingga mereka itu bisa melakukan pemesanan di situ. Ya. Nah, artinya mereka bisa menikmati pemandangan hutan mangrove, kemudian pantai yang ada di situ, kemudian juga edukasi yang lain ya seperti itu. Jadi mungkin ada satwa yang di situ mungkin satwa endemik ya, khususnya burung ya. Banyak tersebar di situ, itu bisa dijadikan sebagai daya tariknya. Jadi saya pikir ini kalau kita merancang seperti ini, kemungkinan besar akan memberikan manfaat efek yang bagus ya, seperti itu. Ini adalah konsep ya. Artinya kita bisa menawarkan konsep yang berbeda-beda setiap destinasi, potensi destinasi yang lain. Ya, ini seperti ini konsepnya. Kalau kita pengembangan base-nya adalah saya coba buat namanya ekowisata permata. Ekowisata permata ini memang base-nya adalah ekowisata, tapi sangat terkait erat dengan pantai. Ya, kebetulan memang pantai masih belum dimanfaatkan, masih optimalisasi ruang-ruang yang ada dalam kawasan hutan mangrove. Jadi ini aliran sungainya yang menuju ke laut ini memang masih belum dioptimalkan. Ya, masih belum dioptimalkan. Hanya sifatnya memanfaatkan ruang-ruangan di sekitar kanan dan kiri. Ini adalah di sini di kanan ini adalah kebanyakan adalah hutan yang baru ini di sini adalah hutan cemara, yang di sini adalah juga cemara yang baru, cuma di sini adalah kebanyakan adalah hutan mangrove dengan kolam-kolam tambak ikannya. Ya. Jadi karena memang potensinya seperti ini, tentunya kita melakukan stimulasi water tourism-nya sangat terbatas dalam konteks hanya wisata mancing atau mungkin ada kegiatan lomba-lomba ya, atau mungkin pemanfaatan misalnya telusur sungai. Ya, sangat terbatas ya. Karena memang kita tidak bisa berbicara lebih banyak lagi karena memang ya kita melihat kondisi sungai seperti apa, kita melihat kondisi keseluruhan area ini apakah konservasi atau seperti apa. Jadi harus dipahami bersama. Ya. Saya buat ini ada dua klaster karena di sini ada dua zona, ada dua daerah yang dipisahkan oleh sungai, sehingga kita harus membuat dua klaster. Tapi memang kedua klaster ini harus tetap bersinggungan, ya harus bersinggungan sehingga tidak bisa kita ini pecah ya seperti itu. Jadi tetap menjadi bersinggungan, tapi memang kita harus membuat konsep yang berbeda. Misalnya di klaster A
ada apa saja, di cluster B ada apa saja seperti itu. Jadi kita buat beda, bukan bukan sama. Nah, kalau kita buat beda otomatis ya ada orang dari sini pengen ke sana ya, ke cluster A, alurnya ke cluster B, kemudian mereka keluar. Jadi bukan hal yang yang sama antara yang ditawarkan di cluster A dengan cluster B, itu berbeda. Ya, harus berbeda. Karena memang menjadikan sebuah kawasan yang terintegrasi seperti itu. Ya. Nah, di situ mungkin bisa A1 saya coba buat A1 di sini ya. Di situ adalah pintu masuknya, pintu gerbangnya. Ya, karena ini adalah kawasan ekowisata perairan, tentunya kita harus menjaga agar misalnya kendaraan baik itu roda 2 atau roda 4 itu tidak masuk di sini. Jadi harus ada alternatif di sini yang tepat untuk parkir kendaraan, sehingga tidak bisa masuk di dalam kawasan ini, kawasan steril untuk kendaraan ya, karena ini kawasan konservasi. Kita buat konsepnya seperti itu. Ada pintu gerbang, kemudian masuk, kemudian ada gazebo. A2 ini adalah gazebo ya. A2 ini adalah gazebo yang sudah ada sekarang ini pemanfaatan, tapi memang belum dimanfaatkan untuk kegiatan kuliner ya, hanya sebatas gazebo aja. Kemudian A3 ini parkir ya, ini parkirnya ya, mungkin ini roda 4-nya bisa diparkir di sini, nanti sampai masuk ke dalam ya. Ini sebuah area khusus ya untuk parkir ya. Kemudian aktivitas olahraganya, jadi A4 ini, ada A4 ini di sini. Berarti kita buat klaster khusus untuk aktivitas olahraga. Nah, olahraga seperti misalnya yang bisa dilakukan di situ berbagai macam ya, mungkin dari berlari, telusur ya sebagainya, itu bagian dari olahraga yang bisa ditawarkan ya, sepeda ya, itu bisa ditawarkan. Jadi kombinasi. Nah, kemudian di sini mungkin aktivitas yang bisa ditawarkan adalah telusur sungai ya. Motor turismenya adalah di telusur sungainya ya. Telusur sungai kita menggunakan baik itu banana boat, itu bisa dilakukan ya, banana boat atau mungkin kapal, kalau di BCPR itu adalah kapal katamaran. Jadi sini mungkin kapal banana boat atau mungkin perahu nelayan yang bisa digunakan untuk keliling telusur sungai sampai mungkin ke bibir laut ini untuk melihat pemandangan ya, mobilisasi itu. Jadi ada proses untuk paket wisata yang berbasis water tourism. Kemudian 5-nya itu adalah area penanaman mangrove. Jadi ini masih ada area terbuka yang berbatasan langsung dengan laut yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman mangrove. Ya. Kemudian 6-nya ini adalah camping ground. Ini adalah area di mana tanaman cemara udang itu berkembang bagus di sini, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan camping ground. Ya, kemudian di sini ada cluster B. Di sini ada kita coba buatkan area kuliner ya. Area kuliner ini di B1. Nah, coba B1 ini di sini ya, pintu masuk tadi. Ini pintu masuk, kemudian ini ada jembatan ya, jembatan bambu ya. Ya, kita konsepnya buatkan jembatan jembatan yang dengan menggunakan beton dan sebagainya, tapi ini jembatan bambu yang sifatnya sangat tradisional. Kemudian langsung berbatasan dengan stand-stand kuliner ya, stand-stand kuliner langsung berhadapan dengan sungai ya, karena kita basisnya adalah sungai, menyediakan fasilitas di situ. Kemudian B2-nya ini adalah B2 tempat untuk karena di sini ada ruang kosong, ruang terbuka ya, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budaya atau kesenian ya. Nah, bisa di sini, sehingga orang-orang itu sambil menikmati sajian makan bisa menikmati kuliner tampilan kesenian dan sebagainya. Kemudian ada kompleks resort ya, mungkin kalau ini akan nanti berkembang lagi, kalau ini wisata pantainya berkembang, misalnya akan nanti diharapkan akan muncul resort-resort. Mungkin sekarang masih sifatnya homestay ya, homestay itu tinggal di rumah masyarakat atau penduduk di situ. Mungkin akan nanti suatu saat berkembang akan menjadi sebuah tempat kompleks resort ya. Ya, kompleks resort ini mungkin next ya, mungkin jangka panjangnya seperti itu. Kemudian ini tak kalah penting karena kita di sini adalah tempat untuk kebutuhan, salah satunya adalah
rapat dan sebagainya, tentunya harus kita sediakan ya tempat untuk kegiatan ruang rapat. Ya, artinya ini adalah kebutuhan, sudah ada pasarnya. Pasarnya itu adalah baik itu dari perbankan, dari perusahaan, dari mungkin dari OBD atau instansi yang ingin rapat ya secara outdoor yang bisa dimanfaatkan, bisa dijual ini seperti itu. Ya, ini menjadi suatu paket ya tentunya dengan makanannya ya. Karena tidak hanya rapat, tapi di rapat itu tentunya harus makan ya. Yang disediakan di situ. Kemudian ada pasumnya, ada spot edukasinya. Nah, spot edukasi itu di B6-nya. Di B6 itu di sini karena edukasi sama dengan tadi dengan kegiatan penanaman mangrove ya edukasinya. Ya, ini adalah sebuah konsep yang mungkin bisa diterapkan ya, karena memang masing-masing daerah itu memiliki konsep yang berbeda-beda. Ya bisa disamakan konsep ini mungkin bisa diterapkan di daerah lain, mungkin di ATM ya, ATM itu amati tiru modifikasi, tapi belum tentu itu juga harus hati-hati juga modifikasinya seperti apa ya, yang sampai itu memang kita hanya sifatnya menerapkan konsep yang ini tidak melihat konteks kelokalan, itu sangat harus hati-hati. Ya, ini sebagai salah satu contohnya. Ya, ini kegiatan lomba ya, voli pantai, ini kebetulan adalah voli pantai kalau nggak salah ya, kalau voli pantai di sini yang bisa diselenggarakan ya lombaan tadi. Ya seperti itu. Jadi basis dari kegiatan water tourism ya khususnya di Pantai Permata ini ya hanya sebatas itu, tidak bisa untuk kita optimalkan lebih jauh lagi. Artinya memang konteks konservasi menjadi poin penting, poin utama ya. Kalau mungkin adik-adik menjumpai di pantai yang lain konteks yang berbeda, tentunya bisa dikembangkan ya lebih optimal lagi ya, lebih banyak lagi atraksi yang mungkin disajikan. Tapi ini kan masih dalam konteks ya memang konservasi, jadi harus hati-hati menerapkan pembangunan terkait dengan penyediaan sarana prasarana dan sebagainya. Tentunya kalau seperti ini kan tidak bisa kita harus membangun jalan aspal, harus hati-hati juga. Kita harus membuat sebuah jalan misalnya ya mungkin tidak terlalu banyak aktivitas fisik ya, bangunan fisik yang ada di situ. Jadi harus diperhatikan kembali status tanahnya seperti apa. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, ada beberapa gazebo sudah ada, memang belum dioptimalkan ya. Mungkin tinggal kegiatan-kegiatan yang camping ya, yang mungkin bisa ya. Ya ini bersepeda di atas laut ya, ya seperti ini bentuknya. Ya, ini bisa dimanfaatkan. Ya, mungkin di daerah lain tidak bisa karena di sini adalah laut, kemudian ada tanah padat sehingga kalau di laut tetap tidak ada masalah gitu lagi, tidak mengayuhnya juga tidak terlalu berat ya, karena yang tanahnya padat. Di ini adalah air laut ya. Jadi apapun bisa dikembangkan. Ya, jadi kita harus konteksnya memang kita harus jeli ya, memanfaatkan melihat sesuatu itu, melihat peluang itu, kemudian kita berusaha untuk mengembangkannya. Ya tentunya aspek modal juga harus diperhatikan. Mungkin kita bisa menyelenggarakan suatu aktivitas tanpa memerlukan modal yang tinggi. Ya mungkin ada ini seperti ini sepeda tadi mungkin sepedanya warga yang tidak dipakai, nah ya bisa digunakan oleh wisatawan untuk disewakan. Ya seperti itu. Ya. Jadi mungkin ya apa ya yang sudah kita coba kembangkan adalah paket tentunya ya, paket wisata yang mungkin terkait dengan potensi mangrove dengan potensi yang ada di laut ya, karena kita mengembangkan dua aspek konteks ekowisata dan water tourism ya. Ya, ini lomba-lomba yang bisa diselenggarakan di Pantai Permata. Jadi sepertinya adalah kegiatan paket ya, paket edukasi konservasi menanam mangrove, bibit mangrove. Karena memang bibit mangrove itu cukup sulit untuk ditanam, artinya cukup sulit untuk hidup ya, karena memang kalau sudah terendam air daunnya bisa busuk, kalau sudah busuk biasanya tidak bisa hidup lagi. Nah, jadi memang harus, mungkin ini semuanya banyak yang nanam, mungkin ribuan, tapi mungkin hanya ratusan yang
yang bisa tumbuh dengan baik. Atau mungkin ya puluhan ya, tidak semuanya bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini selfie ya, tempat untuk kegiatan apa ya namanya, di situ ada sunset atau sunrise ya, bisa kita lihat di situ. Ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita ambil, apapun aktivitas tentang pantai dan mangrove ini bisa dikembangkan sesuai dengan konteks kelokalan. Jadi kita bicara yang ada di sini tentunya berbeda nanti kita kalau kita ke Pasuruan atau mungkin ke Gresik atau mungkin Sidoarjo atau mungkin Situbondo, karena konteksnya sangat berbeda sekali. Jadi ini sebagai salah satu contoh, nanti kita lihat mungkin aspek yang lain, ya aspek mungkin pengembangan yang di pantai yang lain ya, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kita beda ya, kalau kita nanti misalnya adik-adik pergi ke tempat wisata buatan berbasis air, seperti kolam renang, sangat beda konsepnya. Karena memang ya namanya itu wisata buatan, kalau ini adalah wisata berbasis alam. Namun potensinya ada di pantai dan sungai. Tapi kalau kolam renang, buatan, tentunya adalah pemanfaatannya seperti itu. Jadi penambahan aktivitas atau atraksi yang ada di situ. Jadi kalau ini konteksnya adalah bagaimana melihat konteks kelokalan, potensi yang ada di lokal seperti apa, baru nanti kita buatkan konsepnya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Silakan. Pak, saya mau bertanya. Silakan ya. Kan misalnya ada lahan ya Pak, luas. Nah itu dijadikan apa itu wisata kayak misalnya waterpark atau dibangun kayak gitu. Nah dalam pembangunannya itu apa juga berpotensi merusak lingkungan Pak? Kayak kan kalau bikin kolam kan pasti gali tanah kan Pak, kayak pengeboran kolam kayak gitu-gitu itu apa ngerusak nggak Pak? Ya, tergantung ya. Artinya gini, kalau kita melakukan pembangunan, misalnya pembangunan kolam ya, seperti di belakang saya ini adalah kolam renang Tiara Waterpark ini lahannya mungkin sekitar ya mungkin sampai ke belakang sekitar 2 hektar. Kalau 2 hektar lahan seperti ini di belakang saya ini 2 hektar ini harus minimal mempunyai dokumen AMDAL. Kalau di bawahnya namanya dokumen KMPL. Jadi tetap harus ada dokumen untuk menjalankan proyeknya. Harus dipenuhi dulu proyeknya, analisisnya. Bagaimana nanti seandainya itu kan analisisnya adalah pertama adalah kebutuhan air ya. Jadi di situ kan nanti misalnya kita membuat atau membuat 5 kolam. Yang 3 itu adalah kolam untuk anak-anak, misalnya yang 2 untuk kolam dewasa. Gitu. Kan kebutuhan airnya sudah bisa dihitung. Luasannya berapa, kedalamannya berapa. Nah, airnya dari mana misalnya, sumber mata airnya dari mana. Itu juga harus dianalisis. Sumber debit airnya itu berapa di situ. Itu namanya analisisnya. Kemudian setelah pembangunan itu misalnya tanah, pembuangan material bahan tanah itu kemana dan sebagainya, itu harus diperhatikan, itu harus dihitung sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Kalau di sini mungkin saya perhatikan pada masa musim kemarau yang 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu saya perhatikan ada beberapa pohon sudah kering. Nah, di situ mungkin sumber mata airnya sudah berkurang. Misalnya di sini kan banyak di belakang itu ada pohon bambu ya. Kalau pohon bambu itu kan sifatnya menyerap menahan air ya, tapi pada saat musim kemarau kemarin berarti kan sudah kering semua gitu. Berarti kan ada mungkin kesedot airnya untuk kegiatan kolam. Jadi perlu ada sebuah analisis. Ini sebagai salah satu contoh ya. Ini harus ada analisis sebelum melakukan pembangunan, daripada nanti sudah pembangunan ditanyain dokumen-dokumennya mana ya, misalnya seperti itu tidak ada, di stop oleh pemerintah, tidak boleh dilanjutkan lagi sampai nanti dokumen itu selesai. Jadi sebelum melakukan pembangunan itu harus dilakukan evaluasi atau kajian tentang pembangunan itu, UKL dalam bentuk UKL atau mungkin kalau lebih dari 2 hektar berarti AMDAL, analisis AMDAL ya. Jadi seperti itu untuk menghindari
munculnya berbagai macam permasalahan ya, tidak hanya mungkin 1 tahun ya, tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun atau mungkin beberapa tahun ke depan. Ya kalau kita melakukan pembangunan secara apa ya sporadis ya gitu, tanpa ada perencanaan, ya otomatis akan mengganggu lingkungan. Ya, analisis itu tidak hanya tentang lingkungan, tetapi analisis tentang bagaimana masyarakatnya ada di situ, bagaimana manfaatnya seperti apa, mereka dapat apa. Jadi itu harus lebih dipertajam di situ, sehingga pemerintah itu akan memberikan bisa dilanjutkan, karena memang nanti dengan keberadaan misalnya waterboom atau water park seperti ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat di situ, menyerap tenaga kerja, kemudian meningkatkan lingkungan, mungkin ada program-program penghijauan yang di sekitarnya, sehingga area di sekitarnya menjadi hijau, sehingga debit air di situ bisa tetap dipertahankan meskipun dalam kondisi kemarau. Jadi itu peran-peran kita ya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi semua itu bisa dihindarkan apabila kita melakukannya itu sebelum melakukan pembangunan itu ada kajiannya. Jadi tidak boleh kita melakukan nomor-nomor ujuk-ujuk harus ada seperti ini, ya. Tapi harus ada kajiannya. Kalau hanya sebatas kita mendirikan, misalnya tadi saya bilang, saya gazebo dan sebagainya, itu kan hanya bangunan semi permanen, sehingga bila ada sesuatu itu bisa dipindahkan atau mungkin ditukar seperti itu. Tapi kalau sifatnya pembangunan fisik misalnya pembuatan kolam renang, kan otomatis butuh kolam, butuh bangunan fisik yang kuat dan sebagainya. Tentunya harus butuh analisisnya. Yang seperti itu dia untuk saya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin siapa yang lain? Silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan, Husni. Jika kita menemukan potensi di suatu tempat, ke siapa dulu kita bisa menyalurkan pemikiran kita itu, Pak? Ke suatu tempat, ke desanya, atau di mana sekarang? Saya masih di daerah desa gitu. Saya waktu itu saya ketemu di daerah Banten sih. Oke. Di daerah Banten, di desanya berarti ya, Husni ya? Iya, Pak. Oke, kalau seperti itu, kita cari di situ orang-orang yang pemuka di situ. Artinya gini, apakah di situ sudah ada pogdarisnya? Apakah sudah ada pogdaris atau belum di situ? Kalau sudah ada, berarti kita harus koordinasi dengan pogdaris. Ya. Kalau pogdaris sudah ada pogdaris, berarti mereka sudah punya rencana pengembangan potensi yang ada di situ. Entah itu bahari atau entah yang lain ya di situ. Kalau memang belum ada, kita langsung bisa berinteraksi dengan kepala desa dan bumdesnya. Kalau kepala desa itu pemangku kepentingan yang ada di situ. Bumdesnya itu ya pemangku kebijakan terkait dengan penggunaan anggaran. Artinya anggaran itu yang mereka punya, yang mereka miliki itu bisa digunakan untuk kegiatan wisata. Misalnya seperti yang ada di Lombok itu, bumdes itu bisa membuat misalnya resort ya, karena di situ kebutuhannya adalah resort ya untuk penginapan wisata seperti itu. Kemudian misalnya di John Kidul misalnya bumdesnya itu bisa menganggarkan ratusan juta untuk mengembangkan tanah aset desa ya, karena memang mereka punya anggaran entah itu 200 juta terlebih, saya kurang paham nominalnya untuk mengembangkan wisata yang ada di situ ya, John Kidul itu ya, akhirnya menjadi percontohan ya seperti itu. Jadi kemana, makanya belum tentu suatu daerah atau seluruh desa itu sudah terbentuk dengan pogdaris ya. Kalau sudah ada pogdaris, biasanya mereka akan berkoordinasi dengan bumdes dan kepala desanya. Nah, rencana pengembangan mereka kan pogdaris punya rencana. Nah, terkait dengan rencana mereka itu apakah klop ya, cocok dengan kepala desa dan bumdesnya. Kalau cocok, oke, dengan mereka bisa meyakinkan kepala desanya, ya otomatis ya bisa dianggarkan menggunakan dana desa ya, seperti itu. Itu sebagai salah satu contoh. Tapi kalau belum ada, tentunya kita harus berkoordinasi dengan kepala desa dan bumdesnya. Ya, itu juga belum tentu persepsinya sama ya, karena kepala desa kan melihat sesuatu itu kan konteksnya berbeda-beda. Oh, saya punya anggaran dana desa ya untuk misalnya, tapi di situ misalnya ada potensi wisata yang cukup bagus, tapi perbedaan persepsi otomatis ya semua kembali ke kepala desanya. Saya ingin mencari keuntungan lebih cepat ya kita buat misalnya pembuatan bisnis ya, unit bisnis yang lain seperti misalnya di
Mana itu di Wringin itu di Bondowoso di daerah Wringin itu kepala desanya di situ ada potensi wisata bahari, potensi apa namanya kayak air terjun ya, apa namanya kayak aliran sungai, tapi itu sangat potensial sekali. Tapi kepala desanya berbeda persepsinya, artinya mereka tidak 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 mengarah ke situ, tidak ingin mengarah ke pariwisata karena mungkin juga sarana cukup lambat ya menghasilkan pendapatan daerah di situ. Ya, akhirnya mereka berpikir untuk membangun, misalnya kemarin pernah ketemu dengan saya itu mau beli elf untuk transport ya disewa-sewakan seperti itu ya. Ya itulah kembali lagi ke pemangku kepentingan yang ada di situ. Jadi kita hanya sebatas memberikan saran, oh ini sangat potensial Pak Bu, dan ini bagaimana nanti bisa berkembang, kita harus seperti ini. Kebutuhannya mungkin kalau kebutuhan anggarannya tidak terlalu besar seperti ini, tapi efeknya atau dampak secara perekonomian bisa lebih masif lagi ya. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan seperti itu. Kadang-kadang memang persepsinya berbeda. Yang saya temui di lapangan, kalau kita ke desa-desa itu kebanyakan adalah mereka kadang-kadang berpikirnya pariwisata itu masih belum menjanjikan, ya. Dalam tanda kutip belum secara instan menghasilkan keuntungan atau perekonomian di tempat seperti itu. Kebanyakan memang masih orientasinya masih ke arah unit bisnis yang lain. Sedangkan di situ sebenarnya kalau kita bicara potensi lebih optimal lagi apabila ditunjang dengan kebijakan dari kepala desa dan BUMDesnya. Jadi seperti itu ya, kita sifatnya yang memberikan saran Gus nih. Ya, kita nggak bisa lebih dari itu ya, karena kita sifatnya ya tidak punya modal ya. Modalnya yang dipegang adalah ya dari desa itu sendiri karena bakal dari dana desa. Itu Gus nih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan, sampai lagi. Ayo silakan. Kalau nggak ada nanti kita buat kelompok lagi untuk studi evaluasi ya, membahas tentang masing-masing destinasi yang ada di entah itu kelompok atau individu. Saya serahkan ke adik semuanya. Apakah nanti kita bahas individu, bahasanya adalah individu atau kelompok. Jadi kegiatannya adalah mengevaluasi potensi masing-masing di suatu daerah. Saya ngomong suatu daerah baik yang potensial, bukan yang sudah berkembang. Yang potensial, kira-kira dari situ itu apa kelemahannya, khususnya di daerah yang terkait dengan wisata bahari ya, pengembangan wisata bahari ini, apa kelemahannya, apa kekuatannya, apa peluangnya, apa tantangannya, seperti itu. Analisis SWOT-nya seperti apa. Kemudian nanti rencana pengembangan dibuat seperti apa. Dan di situ ada namanya peta-petanya, kemudian ada konsep pengembangan, ya konsep pengembangan seperti itu. Ya saya tunjukkan seperti, jadi saya buatkan kayak misalnya tadi itu, ya ini kan konsep ini kan masih kosong ya, belum ada konsepnya. Saya buat konsep, namanya konsep pengembangannya adalah seperti ini. Jadi dari ini kosongan, saya coba create ya konsep pengembangan, membuatkan dari situ dan atau kuliner yang ada di sini. Ya, jadi untuk pemanfaatan. Jadi nanti tugasnya adalah pembahasan mulai sekarang, entah itu kelompok, kita kelompoknya berapa orang, diputuskan aja, membuat menganalisis potensi yang ada di situ dan nanti rencana pengembangan seperti apa. Ya. Oke, ada pertanyaan di situ? Kalau nggak ada, nanti kita buatkan kelompoknya. Atau mungkin ya kamu buat strategi ikut saja individu atau kelompok. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah silakan. Nyorosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai Teluk Biru. Member of group ada Arta, Beta, Rosiana, dan Leonisa.
Poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama ada pengertian Teluk Biru, yang kedua ada fasilitas, transportasi, dan akses, dan yang terakhir ada peluang, tantangan, kelebihan, dan kekurangan. Teluk Biru. Teluk Biru sendiri merupakan sebuah wisata laut yang memiliki keindahan air dan panorama dasar laut yang memukau. Suasana di Teluk Biru sendiri masih sangat alami, baik di air lautnya maupun lokasi daratannya. Dan warna air lautnya juga masih sangat jernih. Dan nama dari Teluk Biru sendiri itu dilatar belakangi dari warna air lautnya sendiri. Selanjutnya ada lokasi. Teluk Biru ini berlokasi di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, berada di balik Semenanjung Sembulungan. Teluk ini masih masuk di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Arka. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya fasilitas. Sampai saat ini di Pantai Teluk Biru belum ada fasilitas penunjang yang dapat digunakan oleh wisatawan seperti toilet, kamar ganti, tempat ibadah, penjaga pantai, dan warung makanan. Semua fasilitas ini belum tersedia dan masih hanya tersedia di Pelabuhan Muncar. Untuk transportasi, untuk ini dapat menikmati Bulu Bay Banyuwangi mewajibkan Anda untuk menaiki perahu menuju tempat ini, dan tentunya booking perahu harus dilakukan terlebih dahulu jauh-jauh hari karena memang keterbatasan akomodasi yang tersedia di sana. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Leonisa. Untuk akses darat menuju Teluk Biru masih belum ada. Jadi Anda harus menyewa perahu atau boot untuk pergi ke sana. Selanjutnya peluang manfaat pantai ini begitu besar. Pantai dan kondisi bawah laut yang masih begitu asri dan terawat membuat wisata ini dapat dan layak untuk dikembangkan. Untuk tantangan, semakin banyak wisatawan yang datang ke Teluk Biru, maka semakin banyak pula potensi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh wisatawan. Jika fasilitas penunjang belum terlengkapi dengan baik, jika tempat wisata mulai ramai, dikhawatirkan nelayan memiliki untuk menjadi pengelola wisata daripada berprofesi menjadi nelayan. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan dan mempengaruhi stok ikan di daerah tersebut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Beta. Baik, untuk kelebihan, keindahan bawah laut dan juga pantai yang eksotis. Terdapat berbagai macam terumbu karang dan ikan kecil lucu yang terdapat di bawah lautnya. Sementara pantai daerah ini juga masih bersih dan banyak bintang laut di pantai yang terkena ombak. Ombak di pantai dengan air yang sangat biru ini juga relatif tenang sehingga cocok digunakan untuk berbagai aktivitas seperti snorkeling dan diving. Kemudian untuk kelemahan, akses menuju lokasi tidak bisa dilalui lewat jalur darat sehingga wisatawan harus mau menuju lokasi lewat jalur laut. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mengurangi minat wisatawan. Kelemahan lain saat ini adalah biaya sewa perahu menuju lokasi yang harganya tidak stabil dan bisa berbeda-beda antar nelayannya. Hal ini dikarenakan belum adanya pihak yang secara resmi mengelola tempat wisata. Kemudian promosi. Promosi pantai ini tidak seperti destinasi lain yang ada di Banyuwangi. Hal ini yang membuat Teluk Biru tidak terlalu terdengar di kalangan masyarakat umum. Hal utama dalam pengembangan destinasi ini adalah upaya promosi, entah melalui media sosial atau bekerja sama dengan pihak Dinas Pariwisata. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf Pak Pandu, apa ada sesi tanya jawab ya?
Ya, aku aja deh, biar cepet ya. Itu jarak dari kota berapa? Maksudnya untuk ke mana? Ke pelabuhannya. Kemudian jarak berapa lama perjalanan dengan menggunakan kapal tadi? Dari kota ke mana? Ke Muncar, Pak. Ke Muncarnya itu berapa kilo, berapa lama perjalanannya? Kemudian dari Muncar ke Teluk Birunya itu berapa jam perjalanan? Naik perahunya itu. Bentar, Pak. Sekitar 2 jam, Pak. 2 jam itu dari Nelayan. naik perahu itu 2 jam. Iya, Pak, dari Muncar ke Teluk Birunya. Harganya berapa harga? Pak, Tarifnya? untuk yang dapat yang saya temui di artikel tadi itu ada 400 sampai 500, Pak. 300, 500 gitu. Per perahu ya, bukan per pack ya? Iya, bukan, Pak. Soalnya kan memang belum ada pengelolanya, Pak, di sini, Pak. Jadi masih dari nelayan gitu. Dan nelayan belum punya harga tetap ya? Iya, Pak. Itu namanya kalau laut itu pokmas pas ya, kalau di laut ya, kelompoknya. Oke, terima kasih Arka teman-teman semuanya. Sudah bagus, tinggal melengkapi di foto-foto ya. Terima kasih ya Arka semuanya. Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 1 nanti ya. Silakan kelompok 3. Isi Pak, untuk kelompok 3 izin share screen-nya sama Arka. Oh gitu, ya. Oke, sebentar. Apa bisa terlihat? Oke, bisa. Bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang air terjun leader. Next, Kak. Anggota kelompoknya ada Ahmad Syaifu Ali, Haikal Tri Ramadhani, dan saya sendiri, Regita Putri. Next, Kak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekuatan. Kekuatannya ada view alam terbuka, udara sejuk, serta situasi pedesaan yang masih tenang. Di sisi utama sebelah terdapat 4 air terjun kecil yang merupakan bagian dari air terjun utama. Suasana di sekitar makin eksotik dengan adanya dinding tebing berupa deretan batu berdimensi rata yang terlihat menggantung di antara 2 jurang yang menghimpit air terjun tersebut. Next, Kak. Selanjutnya adalah kekurangan untuk tempat wisata air terjun leader. Kekurangannya ada di akomodasi karena jalannya yang buruk. Selanjutnya ada cuaca di sana yang tidak menentu, terkadang hujan, terkadang panas. Lalu trek menuju air terjun dari parkiran itu sudah mulai tanah, licin, dan kurangnya pegangan. Untuk pulang sendiri, tempat wisata belum dikelola secara maksimal. Lokasi wisata juga searah berdekatan dengan wisata lain yang sudah terkenal. Itu adalah foto-foto dari tempat air terjun leader. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah ke leader? Sudah, Pak. Jalannya berapa kilo dari kota, Sefu?
Kalau untuk dari pusat kota Banyuwangi jauh, Pak. Ini kan di sebelah barat, sudah barat. Kalau dari titik stasiun Kalistail itu kemungkinan 45 menitan, Pak. 45 menit. Menggunakan motor atau roda 4? Iya, disarankan menggunakan motor, Pak. Soalnya waktu mau masuk ke desa itu jalannya agak sulit dan juga sempit. Terus dari desa itu ke leadernya berapa waktunya? Setelah memasuki pasar Songgon itu, Pak, jalannya ke kiri, di situ cuma tinggal 25 menitan aja, Pak. 25 menit itu pun kalau naiknya pelan. Itu tetap menggunakan motor ya, Saifu ya? Iya, Pak. Jadi mencapai lokasi itu juga bisa menggunakan motor ke leadernya? Kalau sampai dari lokasi, sebenarnya mau motor, mau mobil bisa, Pak. Cuma kalau mau pakai mobil, saya sarankan pakai yang 4x4 lah, Pak, karena tanjakannya ada cuman sampai parkiran aja tapi. Tadi jalan gitu ya, Saifu ya? Iya, Pak, setelah dari parkiran jalan. Oh, gitu. Oke. Ya, suatu saat insya Allah kapan-kapan ke sana. Oke, terima kasih Saifu. Teman-teman yang lain, yang kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Setelah selesai langsung diupload di MMP ya, tugasnya masing-masing ya, nanti biasa nilai di MMP-nya. Izin saya share screen, Pak. Ya, silakan Siful. Sudah terlihat, Pak ya? Ya, oke. Silakan Siful. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang potensi wisata, khususnya water tourism yang ada di Kabupaten Blitar lebih tepatnya. Jadi kami ngambil di Pantai Pasentran Gundumayet, dan untuk anggota kelompok kami ada 5 orang, yaitu yang pertama ada Diah Ayu Firly, ada Melin Aprilia, Muhammad Irgi, Daniar, dan saya sendiri Fikul Azizur Rahman. Oke. Nah, selanjutnya untuk pantainya sendiri. Nah, untuk pantainya sendiri itu terletak di Dusun Kerajaan, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Wonotirto, Blitar, Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa topografi atau landscape atau ya peta pemetaan lah dari pantai Gundumayet sendiri. Nah, untuk perjalanan dari pusat kota Blitarnya sendiri itu membutuhkan kurang lebih waktu 2 jam. Kalau misalnya cepat itu bisa 1,5 jam lah, teman-teman, kalau misalnya mau ke sana aja. Dan itu letaknya di arah selatan, dia menuju ke selatan agak ke timur begitu. Nah, di Desa Tambak Rejo ini sendiri sebetulnya ada 2 pantai, dan yang paling terkenal itu adalah Pantai Tambak Rejo sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau searching, nanti bisa dilihat itu pengelolaannya itu sudah sangat maksimal. Di sana itu banyak sekali penjual-penjual, juga banyak sekali pedagang, dan pemanfaatannya pokoknya sudah bagus lah. Nah, di sebelah timurnya, ini sebetulnya kalau teman-teman agak mau lihat peta, itu di sebelah kulon lor, berarti kulon barat agak ke timur, barat agak ke utara, barat agak ke utara, itu Pantai Tambak Rejo namanya. Kalau di sini ini anunya tetangganya, cuman pemanfaatannya belum maksimal. Memang sangat disayangkan sekali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pantainya, garis pantainya itu panjang, luas panjang pantainya itu
cukup panjang ya di sini, dan di sini cuma ada beberapa saja yang dimanfaatkan sebagai warung-warung, terus ada rumah-rumah warga, selebihnya itu. Nah, sebenarnya teman-teman kenapa sih kok dinamakan Gondomayit? Itu mitosnya dulu itu di sini ini di tempat itu tuh ada seorang petapa namanya tuh Mbah Ande apa Mbah siapa gitu saya lupa. Nah, beliau itu bertapa di tempat ini. Kan di sini adanya pasetran. Pasetran itu kayak apa ya, tempat bertapanya gitulah. Kayak kalau dibilang tuh kalau orang-orang itu kayak kuilnya lah gitu, tempat pertapaannya. Dia memang ada pulau kecil di sini nih. Nah, itu tempat untuk anunya. Nah, di situ katanya beliau meninggal di situ dan akhirnya dikuburkan dekat situ. Terus kok dinamakan Gondomayit karena bukan bau mayit yang anyer seperti itu, tapi baunya tuh wangi-wangian gitu, kayak kembang-kembang setaman gitulah. Itu namanya bau mayitnya tuh bau yang harum gitu, katanya kayak gitu. Oke, selanjutnya membahas tentang keunggulan. Jadi pantai ini memiliki pasir yang landai. Jadi dapat sangat nyaman digunakan sebagai tempat wisata keluarga. Pasir putihnya juga sangat bersih, tanpa karang dan tidak ada sampah. Nah, kemudian pantai ini sebagian besar pengunjung yang datang adalah surfer yang ingin mencoba ganasnya ombak, akan tetapi tidak jarang yang hanya ingin bermain di pinggir pantai saja. Nah, pada kenyataannya, walau terkadang digunakan sebagai tempat bersemedi, pantai ini memiliki pemandangan yang indah. Pemandangan inilah yang menarik para pengunjung untuk menikmati pantai. Kekurangannya yaitu satu, suasananya sangat panas. Selain itu, Anda juga harus berhati-hati apabila bermain air di pantai ini, karena terdapat banyak bulu babi yang bisa melukai Anda. Kedua, Pasetran Gondomayit memang nama yang identik dengan hal mistis, bau anyir mayat dan semua yang berkaitan dengan makhluk astral atau dunia supranatural. Untuk peluangnya sendiri, jadi Pantai Gondomayit itu masih terbilang asri. Jadi itu dibuktikan karena kurangnya atau jarangnya kunjungan oleh wisatawan. Terus pantai ini tuh juga merupakan gabungan alam yang asri dengan berkolaborasi dengan pemandangan pantai yang bersih dan menjadikan pantai ini tuh sangat menawan gitu, dan air laut dari pantai ini tuh masih sangat bening. Terus untuk peluangnya itu tuh bisa dengan penantaan warung-warung, juga bisa digunakan sebagai pembuatan lokasi konservasi penyu, terus penghijauan dengan penanaman cemara udang. Rencana pasca tahun baru nanti itu akan dibuka wisata selancar. Nah, saat ini tuh masih dalam tahap persiapan mendatangkan alat, kemudian kerjasama dengan pemandu selancar yang telah memiliki sertifikat, seperti itu. Kemudian arah pengembangan. Pantai ini memiliki pasir yang landai, sangat pas dijadikan sebagai tempat wisata keluarga. Pasir putihnya sangat bersih, tanpa karang dan tidak ada sampah. Berada di sebelah selatan Jawa membuat Pantai Gondomayit dianugerahi ombak yang cukup besar. Sebagian besar pengunjung yang datang adalah surfer yang ingin mencoba ganasnya ombak. Arah pemanfaatan, pembuatan lokasi konservasi penyu, penghijauan dengan penanaman cemara udang, konservasi penyu, kemudian pemaksimalan para pelaku usaha makanan dan minuman.
Baik, cukup dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya, ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Waalaikumsalam. Pandu. Sampun. Ya, terima kasih Fikul teman-teman semuanya. Ini pantainya bagus ya, pasirnya putih ya. Kalau yang sebelahnya pasirnya juga putih juga. Yang mana? Tambarrejo. Iya Pak, putih juga. Oh. Stop segar. Tapi dengan kondisi sama-sama putih itu berarti yang lebih diprioritaskan adalah Tambarrejo gitu ya. Maksudnya aksesnya atau gimana memang? Karena faktor itu atau faktor karena nama atau seperti apa ya? Ya, pertama mungkin memang aksesnya lebih mudah ya Pak. Aksesnya memang lebih mudah dari yang Tambarrejo, dia lebih dekat, terus kayak memang dari awal itu diprioritaskan dari sananya. Kayak penduduknya juga udah sadar, terus banyak masyarakatnya juga lebih banyak yang di sana gitu Pak. Kalau yang untuk di Tambarrejo itu dia kayak lebih sedikit gitu. Terus mereka juga kayak masih belum tahu, jadi malah lebih milih yang di Tambarrejo. Malah timbil Tambarrejo ya gitu ya. Jaraknya berapa kilo dari Tambarrejo ke mana ini, Kondomait? Nggak jauh Pak, tapi kalau mau ke sana itu kayaknya agak muter gitu jalannya Pak. Mungkin ya 1 kilo mungkin, lebih deh Pak kayaknya. Ya, bisa segitu. Dari pantai 1 ke pantai Tambarrejo ke Kondomaitnya ya? Iya. Ya pingin ke sana akhirnya. Pingin ke Blitar itu kan ya, Pikul ya? Iya Pak. Ya, belum pernah ke sana. Oke. Terima kasih Pikul teman-teman. Mungkin kelompok berikutnya, mungkin kelompok terakhir ya, mungkin dilanjutkan nanti untuk presentasi ke minggu depannya. Silakan kelompok terakhir, kelompok berapa 5 ya? Iya Pak, saya share screen. Iya, silakan Nadel. Sudah terlihat ya Pak? Sudah. Silakan Adel. Adel boleh itu dibesarin itunya layarnya. Sudah besar ya Mbak Ruth? Belum Adel, belum. Sudah belum ya? Enable dulu yang yang di atas itu. Ini sudah saya besarin Pak. Di situ ya, yang itu loh, ada yang atas enable editing itu, coba. Oh, bentar Pak. Coba ya. Coba. Ya. Sudah ya, Ruth? Sudah, Del, sudah. Oke. Izin kami mulai ya, Pak. Selamat sore, Pak Pandu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5, jadi kami mau mempresentasikan analisis kami dan kami akan membahas analisa potensi di Pantai Papuma Jember. Jadi di kelompok 5 ini terdiri ada dari Adelia Rizky, ada Audidu Salum Birhat, ada saya sendiri Rutul Marta Arta, dan kemudian ada Yesti Yustika. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Pantai Papuma ini adalah pantai yang menjadi tempat wisata di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nah, Pantai Papuma ini sebenarnya adalah sebuah singkatan dari Pasir Putih Malikan. Jadi Pantai Papuma ini berada di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Kemudian jarak Pantai Papuma dari kota itu sekitar 35 km dengan durasi 1 jam 7 menit menggunakan mobil. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Keistimewaan potensi wisata Pantai Papuma. Pantai Papuma terkenal dengan pasirnya yang putih. Tak jauh dari peta juga terdapat beberapa
bebatuan dan karang yang menjulang tinggi dan sangat cocok digunakan untuk latar belakang bersuah foto atau selfie. Suguhan terumbu karang di Pantai Papuma tidak kalah elok. Wisatawan bisa melihat pemandangan terumbu karang ke tengah pantai dengan menyewa kapal atau perahu milik penduduk. Peluang potensi wisata Pantai Papuma. Pada faktor peluang terdiri atas potensi wisata Tanjung Papuma yang menjadi destinasi utama di Kabupaten Jember. Potensi pengembangan wisata berskala nasional, dampak kegiatan GFC, pertumbuhan wisata domestik, dan aksibilitas. Peluang yang dapat dilakukan di destinasi wisata Papuma adalah dengan membuka wahana banana boats, bersnorkeling. Selain itu, pengelola destinasi wisata Papuma bisa membuka kafe atau restoran di kawasan Papuma pada malam hari. Seperti halnya kafe di pinggir pantai yang ada di Bali. Contohnya itu ada Single Fin yang berada di Uluwatu dan juga Kelis Warung yang berada di mohon maaf, maksud saya Kelis Warung yang berada di Badung. Mohon maaf Pak, slide-nya nggak bisa dilanjutin Pak. Nggak bisa jalan ya? Ceket Pak. Aja yang dikembalikan yang tidak tidak slideshow coba. Ya, Escape, di escape coba. Ini sudah bisa Pak. Bisa. Selanjutnya, kelemahan wisata Pantai Papuma. Yang pertama, aksesibilitasnya. Akses jalan yang sulit dijangkau. Kelemahan Papuma terletak pada akses jalan yang sulit dijangkau. Hal ini dikarenakan harus melalui bukit dengan tingkat kemiringan kurang lebih 45 derajat hingga 50 derajat. Pengendara harus benar-benar kuat dan bisa menyetir dengan baik supaya tetap aman. Selanjutnya, arus ombak yang kuat. Papuma memiliki pemandangan yang sangat indah. Namun hal ini sangat disayangkan karena Papuma memiliki arus ombak yang kuat sehingga atraksi wisata yang ada di sana tidak bisa ditentukan semena-mena, melainkan harus dengan pertimbangan yang maksimal. Sehingga pengadaan atraksi wisata seperti snorkeling, diving, canoeing, dan berselancar tidak terlalu aman. Pak, mohon maaf Pak, ceket lagi Pak. Nggak bisa dipencet Pak. Di escape coba. Wes ya? Oh ini bisa. Iya Pak, bisa bentar Pak. Tantangan wisata Pantai Papuma. Terdapat tantangan yang kami temui di Pantai Papuma adalah banyaknya batu karang di pantai yang menyulitkan atraksi wisata seperti banana boat. Lalu akses jalan menuju pantai terdapat monyet-monyet yang mengincar makanan yang dibawa wisatawan. Hal ini membuat wisatawan harus berhati-hati agar menghindari terluka cakaran dan serangan dari monyet. Jadi di bawah ini adalah gambar-gambar dari Pantai Papuma, Pak. Dikembalikan lagi ke Mbak Ruth. Mungkin setelah dari presentasi ini, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin masukan dari Pak Pandu? Ya, Ruth, ini tempatku juga ini. Aku nggak ada pertanyaannya, udah ngerti. Iya, Pak. Udah tahu semua. Jadi ya sudah. Yang penting sudah presentasi. Oh ya, ini sudah mungkin ini presentasi terakhir Ruth yang kelompok Ruth mungkin besok minggu depan mungkin Arka kepala kelas bisa mengingatkan kembali siapa ya kelompok yang belum presentasi. Saya kadang-kadang sering lupa. Biasanya lupa, bukan sering lupa. Biasanya lupa. Pertemuan ini presentasi ada yang kelewatan atau seperti apa. Diingatkan ya, di minggu ke depan. Oh ya nanti mungkin
kapan-kapan saya sebenarnya ada beberapa kegiatan di luar prodi, kalau seandainya ada tapi memang kegiatan saya kebanyakan di luar, ya, artinya di desa wisata atau di tempat-tempat wisata. Mungkin teman-teman ada yang mau join membantu ikut penelitian, ikut kegiatan saya, monggo silakan, saya siap untuk dijabri. Tapi mungkin memang kalau kegiatan saya itu lebih banyak kepada penelitian kemudian pengabdian, ya nanti kegiatan bis saya itu adalah untuk pembuatan sejenis kayak paket wisata, kemudian seperti mini master plan dan sebagainya. Nanti siapa yang ingin join, monggo silahkan japri ke saya. Nanti suatu saat nanti kalau saya ke lapangan, nanti bisa saya ajak. Mungkin teman-teman di angkatan 2020 ini sudah saya pikir saya perhatikan dalam tata cara presentasi, kemudian sekilas saya sedikit memberikan gambaran bahwa sudah punya kemampuan di situ. Ini suatu saat kapan saya mungkin ada beberapa kegiatan, mungkin masih di Pasuruan, di Bondowoso, atau mungkin di Probolinggo, mungkin ada beberapa kegiatan nanti di kabupaten yang lain, bisa nanti adik-adik bisa join. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan selamat beristirahat. Semoga hari ini menyenangkan, rezekinya Bapak Ibunya barokah, lancar, selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.